Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, yang mulia-muliakan umatkan para jamaah wa tabligh haddad putra maupun putri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi panjenengan sedaya sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'u bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-hadits al-khamis, yaitu hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Hurairah, mugi Abu Hurairah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir," siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah berkata baik, aw liyasmut, atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, dan hendaklah ia memuliakan tamunya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari, wa Muslimu, dan Imam Muslim. Terus iman itu percaya, sebagai iman itu percaya. Ya kan, sebenarnya kan ada iman, percaya, dan iman itu letaknya di dalam hati, dan cabangnya itu ada pada seluruh anggota badan, dan buahnya yaitu kita beramal soleh. Contoh, kita menanam, ya, menanam bibit, metu akar, ya Pak, ya. Metu akar, lama-lama kemudian itu cukul, cabang. Apa cabangnya? Yaitu ranting, dedaunan, dan apa? Dan istilahnya apa? Berbuah. Contoh apa? Anggota tubuh ini ranting, Pak. Berbuah ini itu kita beramal soleh. Nah, terus iman letaknya pada hati, dan cabangnya anggota badan, dan buahnya kita beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Terus setiap Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang beriman, pasti rentetannya itu beramal soleh. Dalam Al-Qur'an Karim, di dalam surat Wal 'Ashr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wal 'Ashr, itu demi masa, innal insana lafi khusr, apa? Benar-benar merugi. Manusia itu benar-benar merugi. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Apa? Itu kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu rentetannya, Pak. Dono dan kenanemu, bukan bisa katakanlah banyak saya ngomongkan. Yang penting beriman aja, gak usah poso, gak usah sekolah. Akeh saya jodoh. Itu keliru. Gak cukup iman, Pak. Harus kita itu beramal soleh. Para aulia illah, masuk iman toh, gak beriman kepada Allah, gak mungkin. Pasti beriman
kita beriman kepada Rasulullah SAW dan kita nopo beramal soleh. Apa amal soleh nih? Ya puasa, sholat, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tiket untuk kita meraih surga Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya kata model-model ngoten Pak, cukup beriman Pak Eris, gak usah sholat gitu. Yo, udah orang gedeng. Oke. Justru orang yang beriman itu pasti beramal soleh. Contoh para aulia illah. Apa contoh nih? Ya, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Terus para aulia illah, ya sholat jamaah, yang puasa yang benar, berzikir kepada Allah. Terus niki contoh bagi golongan panjenengan sedaya. Tak cukup iman toh Pak, harus beramal soleh. Ibu sedekah, dan tanda-tanda kesempurnaan iman Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmal akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Dan barang siapa kalau Nabi Muhammad beriman kepada hari akhir, berkata baik. Kayak so berkata baik, ya menengok. Dan terus kalau Nabi Muhammad sudah mempunyai iman Pak, bukan terus Nabi Muhammad gak ada iman apa betul iman sih. Tapi kalau ingin sempurna itu ada 3 hal. Berkata yang baik, kalau nggak bisa berkata baik itu diam. Kayak diam, ya mau memuliakan tetangga, memuliakan tamu. Kayak terus nih, ya tetap kita itu mempunyai iman, tapi sih gak sempurna kata Rasulullah SAW. Nah, terus niki bab untuk berbicara yang bermanfaat. Orang yang beriman itu kalau bicara mikir Pak, gak ceplos-ceplos, dipikir bener apa ini, gak gak omong. Kalau yang beriman, orang yang beriman mikir. Kalau mau mikir, memang aku ngomong ini orang manfaatnya kok gak? Kalau orang manfaatnya menang. Kalau orang yang beriman, kalau ngomong ada manfaatnya itu kok nasihat, dibaca Al-Quranul Karim, sholawatan, zikir kepada Allah, ada manfaatnya kan? Wonten manfaatnya wonten. Kayak nasihat ada, baca Al-Quranul Karim ada manfaatnya, sholawat ada manfaatnya, zikir ada manfaatnya. Ini bagi orang-orang yang beriman. Dan setiap orang yang beriman yang mengucapkan kata bermanfaat pasti diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi omongan-omongan ini, kata-kata ini ada 4 kriteria Pak. Yang pertama yaitu darurun mahdhun, murni merugikan. Jadi omongan ini murni merugikan orang. Darurun mahdhun. Yang nomor 2 yaitu naf'un mahdhun, ada merugikan yang ada manfaatnya. Jadi omongannya kayak macam Pak, tidak sekaligus ngomong tok gak ada manfaatnya ya. Di ono mudharate. Yang ketiga yaitu darurun wa manfaatun, ada merugikan ada manfaatnya. Dan yang terakhir yang nomor 4, la darurun la manfaatun, gak merugikan yang tidak ada manfaatnya. Yang pertama apa? Darurun mahdhur, murni merugikan. Contohnya apa? Menjadi orang, merasani wong, itu darurun mahdhur, merugikan orang lain. Jadi ngerasani si fulan kan merugikan orang lain. Ngerasani ngelok koncone, ngelok apa nih, mending diem Pak. Yang nomor 2, naf'un mahdhun. Nah, ini senangane. Terus yang patut kita contoh, manfaat murni bermanfaat. Naf'un mahdhun itu mau berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersolawat kepada Rasulullah, menasihati teman,
menasihati warga, ada manfaatnya. Ini yang kita contoh. Yang ketiga, dharurun wa manfaatun, ada merugikan, ada manfaatnya. Contoh, wajib diem. Misalnya apa Pak? Komentar politik, ya komentar politik durwaya ya memang bener bagus. Maksudku bis apa? Coblosan itu saya tahan aja, kurang saya ketahui. Tapi tadi bukannya enak. Si fulan lagi senang. Emang bagus, cuma gak ada manfaatnya. Maksud suwe kok, ya kan? Mungkin suwe. Tapi menimbulkan mudharat. Biasanya kan ngomong politik kan jagosi fulan, gak terima kan adu jotos Pak ya. Kadang-kadang ngono sekarang menang ae wis. Mesti suwe, gak ditakono ngono lho. Dan yang terakhir yaitu la manfaat, la dharurun la manfaatun. Dan merugikan, tidak manfaat. Contoh cerita makanan Pak, makanan ini lo enak. Sopo sing goreng? Iki wis bumune iki. Kok gak manfaat? Manfaat apa boten ya? Gak ono manfaate. Yo ndak merugikan. Mau cerita makanan. Cerita hotel, cerita gedung. Gedung iku lho, beda langit berang lantai. Waduh, daerah malam-malam itu kan manfaate. Kira-kira sampai itu tambah bangun gedung dulu. Gak iso kan? Kira-kira tekele sak babak marah-marah, gak mungkin sampai iso tekan. Kok manfaatnya bareng dia? Ini terusnya ulama. Terus yang kita patut contoh golongan orang mahdun, manfaat murni bermanfaat. Jadi sokongannya kita berpikir kepada Allah, manfaat menasihati orang, mengajak kita kepada Allah, nah, itu manfaat. Dan Imam Luqman Hakim yaitu orang biasa Pak, bukan nabi. Imam Luqman Hakim orang biasa, bukan nabi, tapi mu'alim soleh. Justru Imam Luqman ini apa ya? Dikai judul Pak. Nih Al-Qur'anul Karim. Surat Luqman. Bukan nabi itu. Bukan nabi, cuma orang alim. Dudu Nabi Luqman ini orang Luqman. Bukan nabi, orang biasa cuma alim Pak. Beliau itu tafsir, dia nabi motor. Terus guru kula Luqman Hakim itu gurune pun 1000 nabi dan santrinya pun 1000 nabi Pak. Ya Allah sampeyan. Jadi ngalah barokah nang 1000 nabi, pinter duwe santri 1000 nabi. Ya Allah. Nabi muridé, awak dhewe. Ya Allah. Tapi semuanya itu omongnya Luqman Hakim itu penuh hikmah Pak. Jadi terus apa istilah itu menasihati orang-orang penuh hikmah. Terus Luqman itu sering menasihati anaknya. Bagusan orang gak ngomong takut salah Pak, daripada orang yang banyak ngomong pingin bener. Nah, terus Luqman Hakim. Jadi uang itu apa? Sing menang wae. Dalam arti menang apa? Wajar salah. Ojo dadi itu wong sing akeh omongi cuma kepengin bener. Nah niku. Terus Luqman. Salah satu ceritanya Luqman menasihati anaknya, "Hai anakku, kalau orang-orang itu merasa bangga karena omongannya begitu indah, begitu indah, itu ceramah Pak. Padahal ceramah kan enak, goyang-goyang. Begitu bangga, maka jadilah karena omongannya begitu indah, maka jadilah orang berbangga karena banyak diam. Ojo bangga sampai ngomong begitu, cangkem cepet, kayak bangga. Coba bangga Pak, anakku pinter ceramah, cepet toy. Gak kenal pot. Coba enggak mungkin.
jadilah orang yang berbangga karena banyak diem. Apa yang dimaksud? Jadilah orang yang bangga karena kamu diem, banyak mendengarkan. Mendengarkan itu lebih utama daripada kakek ngomong. Nopo ini sering nih sampai diukur meneng, tapi sering dengar nopo saran-saran nasihat para ulama. Nih, cocok cewek. Saya ketika dikandani lo tak kodai. Ini, mosok Gus, teman dah yang udah gak terima. Wong bodoh ketemu wong bodoh tidak ada boleh bodoh, ya bodoh bisa pak, dijauh nol. Cuma nggak. Jadi banyak mendengarkan itu lebih utama daripada banyak ngomong. Apalagi banyak ilmu pak. Banyak ilmu, contoh Suprani, ustad-ustad. Kalau ada ustad lain, nah contohlah tuh ustad pulang. Acara selanjutnya yang tahu siapa ustad Simpulan, drama, ustad yang kecepet pak. Nah, gimana cerita nuwingi gue kan? Sebenarnya ini, gak oleh pun pak. Tapi jangan nonton. Podok ustadnya, ono ustad yang pertama ini ceramah, yang ustad liane ini cepet dewi. Iku lupa gue tak terang sampai dewi. Nah oleh menurutku, harus mendengarkan walaupun anak kecil. Jadi tiga nasihat itu pokoknya pasti terima, asalkan bagus. Buku dari orang ahli maksiat, asalkan ucapannya bagus, benar, ya kita turut. Buku maling, begal, ucapannya bagus, nasihatnya bagus, ya kita turut, kita terima. Hari cilik pun kayak nasihat, kita terima. Ojo mentang-mentang wis kowe ora boleh, arek kapan kok lagi? Ojo ngono. Belum tentu. Malah kadang-kadang sing kei saran itu lebih bagus. Ojo mentang-mentang wis gede kowe ojo. Bahaya nggih. Dan dikatakan Imam Hasan Basri, siapa orang yang banyak ngomongnya, yaitu banyak kesalahannya pak. Terus saya Imam Hasan Basri, siapa orang yang pakai ngomong itu banyak kesalahannya. Dan siapa orang yang banyak hartanya, banyak dosanya. Oh dosanya. Pakai ngomong, pakai kesalahannya. Dari wong sugih akeh dosane, ya apa boleh bisa ya. Soalnya apa Pak terus Imam Hasan Basri, wong sugih akeh dosane, kenapa? Sing bayar kesan. Ya. Wong sugih sing bayar kesan biasa. Kok nek duwe kan duwe, dari aku. Iro bidwane larang iki. 10 bidwane tak cok kabeh. Gara-gara orang kaya. Tapi orang kaya itu yang soleh, insya Allah sama. Terus maksiat itu gara-gara mau sugih pak. Sebenarnya sih menawarkan kita sugih ya. Karena apa? Mau sugih itu sing biayai maksiat. Urunan gak cakup, ya memang biduane memang wis. Nah, kalau biduane, kowe piro biduane? 510.000 kilo 5 juta. Masih kok gak gara-gara ngono. Kan masih ya sih. Nah, itu loh. Kecuali orang yang kaya tapi yang soleh, sama. Dan siapa orang yang jelek akhlaknya, apa yang jelek akhlaknya pak? Sama dengan menyiksa dirinya sendiri. Butuh akhlakul dan dua akhlak ndak pak? Yo, atau contohnya ini dua akhlak, dua ada. Cuma menyakiti diri sendiri. Nopo contohnya?
Gila boten. Nah, kecanduan pil koplo menyakiti diri sendiri, kecanduan ganja menyakiti diri sendiri, Pak. Itu yang dimaksud apa? Akhlaknya jelek. Maaf ya. Contoh perempuan pelacur itu menyiksa dirinya sendiri, apa betul? Menyiksa diri sendiri, Pak. Sama. Orang tuanya pun malu, Pak. Bangga lah. Dua anaknya jadi maling, jadi pemabuk, jadi ahli narkoba, ahli ganja, bangga Honda. Gak bangga isi. Gitu betul. Tapi kalau ahli zikir, ahli hadir di majelis, ahli sholawatan, bangga, Pak. Masih nol kata-kata kotor itu bangga. Alhamdulillah, anakku belum sholawatan, belum hadir majelis. Dan aku mugi wis. Saya mau doa ya mau mugi. Temu acara majelis oleh para baik majelis. Bangga orang ini adalah. Terus anggota badan kita itu mempunyai dua telinga, Pak. Dua lubang hidung, dua tangan, dua kaki. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala kok menciptakan mulut cuma satu, Pak? Ya udah, lebih kira itu apa? Motor loro, kuping loro, ya kan? Tangan loro, kaki dua, mulut cuma satu. Kenapa? Karena angel badanane. Iya, Pak. Oh iya. Motor, ono tupahane, Pak. Napa seperti berarti loro. Kuping los, dono tebengi. Ya kan? Irung los, dono tebengi. Cangkem, ono tebengi. Pagere untu, lawange lambe. Nah, itu. Maknanya apa? Kita itu disuruh mendengar nasihat loro. Jadi ono nasihat si fulan asalkan benar, asalkan betul, nggak masalah. Kalau cocok tinggi tunggal, maka disuruh hati-hati, ya kan? Banyak orang disuruh kita neraka jahanam berapa? Cocok, dia nggak cocok, Pak. Contoh, iwak, ruikan dengan iwak ya, sampai mancing umpamanya cacing kan, butuh apa kayak. Lagi wae menang, cocoknya menang, gak kayak obat, gak kesarit, Pak. Iya kok gak? Iya sih. Sedangkan kita manusia sering fitnah wong, sering ngaji maki wong, dia dikebui wong, Pak. Ini betul. Iya. Tapi lagi wae kumang meneng ae, gak tahu mana meneng ae. Jangan dimasuk kok, gak tahu cepek. Selamat. Kira dipancing, kira pada mancing. Sama seperti itu. Ya, itu. Jadi kita ngomong sih dipikir, tutup untuk nerobonda ini. Jangan lawangi lambu, nerobonda ini. Lelos, ya bolos. Ngowo ae. Ya. Terus omongan ini sangat bahaya. Kadang-kadang masalah sepele akan menjerumuskan kita ke neraka jahanam. Itu bahaya. Minum minuman khamr, ganja, oke, udah popo mau mediti, kan juga. Gak boleh kalau sudah diharamkan, ya wes. Gak usah toleransi. Tapi toleransi, ya isolasi penonton dewe kan. Ya kan? Mediti apa? Udah mabuk kok, sehat. Keliru saja. Ya kalau orang sudah mau jadi kalau ya, hati. Terus ngomong-ngomong kayak gitu ini apa? Akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 70
riwayat apa diluburno kerikil cilik, kerikil kecil itu diluburno ke dasar neraka. Lah nutuke sampai lemah 20-70 tahun Pak. Ayo yo oleh apa diklebon dulu bisa mendhuwur tak selama 70 tahun. Kerikil diucalno yo nutuke ini isor 70 tahun Pak. Oh well teman ya 2 tahun coba 70 tahun yo mau dulamin terus para sahabat ini harus Abu Bakar As-Siddiq ini ngunyah Pak, ngunyah kerikil duduk apa ya, duduk jagung kibutan itu Pak ya, kerikil kecil jadi menang-menangnya dikunyah lewat dikunyah terus para sahabat bertanya, wahai Abu Bakar As-Siddiq, kenapa engkau ini mengunyah batu? Kenapa? Abu Bakar As-Siddiq menjawab, karena aku ini mengunyah batu cek selamat aku mulut ini gara-gara aku sampai apa istilahku ke neraka jahanam, akan menjebloskan aku ke neraka jahanam gara-gara mulut. Terus Abu Bakar As-Siddiq itu mereka ngomong coplok sih manfaat gak ngomong namanya oh kenal sampean ya Allah nginang mana tapi katanya nyontoh model sekali berat gua sih itu yo wangel lah bang ya wangel teman-teman angel wis kasar wis terus kalau lagi kita wis harus ada ngomong dipikir sih kemudian ngomong jadi lambe tapi jangan diulangi lagi no. Mereka sama khusus baik itu aku matiin luar Bakar Siddiq boleh waktu sih sama diudiu ya welcome itu kelas ya. Terus kalau ada seseorang yang ngelono Pak caci maki ojo dilateni bisa kan ono kan kesenggol ngono orangnya ambek aku gelut ta anu saya mau dengan dia bisa dibong sing ati ae beda aku di kok sampean padahal dia wani ndak wedi Allah tapi nek sampean padha gendenge ya dadi kita dine senggol gelut ta ayo yang tinggi wis toh duitmu yo mari mulai dadi mati ya Pak ya kan wong gendeng diladeni ya udah gendeng nih nah itu mana jadi terus masalah-masalah matan itu buat usah diladeni cukup diam. Sayyidina Ali pernah berkata kepada anaknya yaitu Sayyidina Husain, hei anakku, kendalikan omonganmu karena celakanya orang itu tergantung omongannya. Dikatakan Nabi Muhammad SAW setiap pagi niku bangun tidur Pak. Nabi Muhammad SAW setiap pagi baru tidur. Terus seluruh anggota tubuh ini mengingatkan si mulut. Sikil ngingatkan mulut. Wahai mulut, hati-hati ya. Terusin Nabi Muhammad SAW. Moto berbicara, wahai mulut, hati-hati ya. Tuh kabeh Pak. Tangan, wahai mulut, hati-hati yo. Ya kan di sedoyo anggota badan ini, anggota tubuh ini sambat nang mulut. Loro mulut tuh masih tua, cuma kacang, ya kan? Itu seluruh anggota tubuh ini ngilikno si mulut agar apa berkata yang baik. Terus Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Lek sampai si mulut ini salah ngomong, apa ya? Salah ngomong. Contoh si fulan salah ngomong, sing diantem mulutnya apa pipine Pak? Apa nih? Pipine yo.
gara-gara si mulut tangannya putul, daerah lambene sing putul Pak, gitu betul. Gara-gara si mulut mangan, terus Rasulullah tiap hari anggota badan kita itu mengingatkan si mulut. Wahai mulut, hati-hati oleh ngomong. Sikil, wahai mulut, hati-hati oleh ngomong. Nah, sampai gara-gara geger, kok gara-gara apa Pak? Gara-gara mulut kan. Teman-teman mulut lecet, boleh belut guys. Ini sih loro, tangan merah, gak, ada tangan nih. Sing kena bacok apa nih? Tangan merah, gak, ada apa? Koyoke. Terus akan anggota tubuh Pak, gara-gara apa? Gara-gara si mulut. Nah itu loh, jelas-jelas ya Rasulullah SAW. Terus Nabi Muhammad SAW ini benci kepada orang yang banyak ngomong Pak, ya kan? Jadi teng riwayat, teng hadis, sana 10 sih ngomong, kalau 10 aku nyampe dong. Kalau nyampe akan mugi-mugi jenengan ini sakit menerima, nggak perlu ini apa? Di kalau lampai, sambil belajar Pak. Terus Rasulullah SAW ini boten remen kalian sing akeh omongi. Suatu saat Rasulullah SAW ini Isra Mi'raj kalian malaikat Jibril. Malaikat Jibril Pak. Isra wal Mi'raj. Dan terus Rasulullah kaget. Ada lubang kecil tapi keluar kebo. Yo, lu sak cangkrik metu kebo. Metu banteng, metu wedhus, karo, kok iso, bolongan cilik, metune banteng, metune kebo. Wahai Jibril, apa ini? Kok iso bolongan cilik, metune banteng, kok iso? Jibril menjawab, wahai Muhammad, inilah contoh orang-orang yang sering ngomong tanpa mikir. Apa Pak? Sering ngomong tanpa mikir, karena Pak omongannya akan menimbulkan fitnah. Jadi kemudian ya kan? Contoh si pulang itu loh, rupanya nyolong, rupanya itu aslinya kan, rupanya nyolong, gak usah baru satu, sak macam, rungu kabeh, padahal nggak nyolong. Nah intisarinya nopo terus itu ada lubang kecil keluar kebo. Nah intisarinya kalau sudah omongan fitnah ini tersebar luas, tidak bisa kembali lagi ke lubangnya. Gila betul. Lubang kecil keluar kebo, lah kebo dilebokno maning semua kawan. Nah iso. Itulah mulut akan menimbulkan, kalau ngomong gak mikir akan menimbulkan fitnah. Bahaya nih. Fitnah yang besar. Ini pahami, Rasulullah oleh panjenengan sedaya disuruh oleh ono manfaate menasihati orang, sing penting ya ngomong. Gak penting, wis menang. Cara bahasa apa iki? Ojo gak omong. Lek gak omong, tidak bener lek dah. Wis saiki sebulan nombok barang iku anu temen tak jarene tau bahasa itu wis turun ini. Padahal gak nglakoni, itu bahaya. Ya terus Rasulullah, aku paling benci orang yang banyak ngomong. Terus iki damel pelajaran kalau kalian dengan story. Oke, mugi-mugi panjenengan story sehat walafiat, panjang umur, rezeki barokah, dan tetap istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.